Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat berikutnya akan kita pelajari tafsirnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, setelah Allah Subhanahu wa taala membersihkan, menyucikan nabinya dari kesesatan, kesesatan akibat dari kejahilan, karena dia tidak jahil, dia berilmu. Kesesatan akibat jeleknya niat, maksud. Yang mengakibatkan penentangan terhadap al-haq. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam terbimbing mengikuti al-haq, memiliki maksud dan niat yang baik, maka beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang berada di atas petunjuk ilmu dan pemberi petunjuk dengan maksud dan niat yang baik, menasihati umat. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sebagaimana telah dijelaskan perbedaan antara dolal dengan al-ghay. Dolal yang merupakan lawan dari al-ilm, dan al-ghay lawan dari ar-rushd. Dolal akibat kejahilan, tidak ada ilm, sesat karena kebodohan. Al-ghay sesat karena inad, penentangan, akibat jeleknya maksud, niat. Menentang kebenaran yang telah diketahui, yang telah diilmui. Jadi dhalla itu sesat dalam keadaan, dalam keadaan bodoh akibat kebodohan, kejahilan. Sedangkan ghawa sesat setelah berilmu akibat jeleknya maksud dan niat menentang kebenaran itu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah sahibukum, sahabat kalian, yantiqu, berbicara sesuatu, 'anil hawa, bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa
wahyun yuha. In apabila setelahnya ada kata illa, maka in kata ini bermakna ma, nafiyah. In adalah nafiyah, semakna dengan ma nafiyah. Apabila ada illa setelahnya, in huwa illa wahyu yuha, yakni ma huwa illa wahyu yuha. Tidaklah huwa domir ini pengganti dari nutq an-nabi alaihi salatu wassalam. Nutqun nabi, nutq ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang telah dijelaskan di atas. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah sahabat kalian itu berbicara bersumber dari hawa nafsu. Jadi nutq bicaranya sama sekali tidak ada yang bersumber dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah ucapannya itu nutq, ya, dia ucapannya illa kecuali itu semata wahyu yuha, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Artinya dalam berbicara dia sahibukum mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya, bukan dari hawa nafsunya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah, ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan, yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata, Allah menurunkan atasmu, kepadamu al-kitabah, al-kitab, Al-Quran, wal hikmata, dan al-hikmah yaitu sunnah, hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang bentuknya bukan sabda tapi amalan. Intinya al-hikmah yang dimaksud di sini adalah as-sunnah, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis itu definisinya adalah ma'uthira ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, min qaulin au fi'lin au takririn, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa sabda, ucapan, qaul au fi'lin atau perbuatan, au takrir atau persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap sesuatu yang dikerjakan
oleh sebagian sahabat. Ketika Nabi menyetujui, meskipun bukan Nabi yang melakukan dan bukan Nabi yang menyabdakan, ketika Nabi menyetujui, itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Karena jika itu batil, bertentangan dengan syariat, maka tentu akan diingkari. Ketika disetujui, berarti itu bagian dari syariat. Jadi ayat ini, in huwa illa wahyu yuha, menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Nabi SAW dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata. Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasmu wahai Muhammad Nabi SAW Al-Kitab, Al-Quran wal hikmah, dan al-hikmah yaitu sunnah. Oleh karena itu kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini dalam Taisirul Karimir Rahman, pada tafsir ayat ini, la yattabi'u illa ma auhallahu ilaihi minal huda wat taqwa. Tidaklah dia mengikuti kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya berupa petunjuk dan ketakwaan. Fi nafsihi wa fi ghairihi, pada dirinya dan pada orang lain. Wa dalla hadha ala anna as-sunnata wahyu min Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sunnah adalah wahyu dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata. Allah menurunkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, itu As-Sunnah, dan surat An-Nisa. Wa annahu ma'sumun fima yukhbiru bihi 'anillahi ta'ala wa 'an syar'i. Dan bahwasanya dia Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi, ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Fima yukhbiru bihi 'anillahi ta'ala, apa yang diberitakannya, dalam hal-hal yang diberitakannya dari Allah Ta'ala, wa an syar'i, dan dari syariatnya, terjaga dari kesalahan. Lianna kalamahu la yasduru an hawa, karena ucapannya tidak bersumber dari hawa nafsu. Wa inna ma yasduru an wahyi yuha, hanyalah sesungguhnya semata itu bersumber dari wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi maksum, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dalam menyampaikan risalahnya, syariatnya. Yes. Seluruh nabi dan rasul maksum dalam hal menyampaikan wahyu, syariat. Itu jelas. Adapun dalam hal keterjerumusan dalam kesalahan, dalam dosa, ya, maka tidak. Para nabi dan rasul tidak maksum dalam perkara seperti itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah olehmu wahai Muhammad Nabi SAW, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu untuk dosamu. Kata Nabi SAW, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa laylah
aktsara min 70 marrah. Sungguh saya beristighfar mohon ampun atas dosaku, kesalahanku setiap hari lebih dari 70 kali. Pada riwayat yang lain ini atamarrah 100 kali beristighfar. Ya. Adapun dalam hal penyampaian syariat, risalah, maka terjaga dari kesalahan. Maksum. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai pelengkap tafsir, Anda bacakan juga dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, la yatakallamu bi syai'in shadirin 'anil hawa bi ayyi halin minal ahwal. Dia tidak berbicara sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya dalam keadaan apapun. Fama hakama bi syai'in min ajlil hawa, maka tidak pernah sama sekali beliau menghukumi sesuatu karena hawa nafsu. Walakinnahu yantiqu bima auha atau bima uhiya ilaihi minal Qur'an. Akan tetapi beliau berbicara menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya berupa Al-Qur'an. Satu. Wa ma uhiya ilaihi minas sunnah, dan apa yang diwahyukan kepadanya berupa sunnah. Kita dengar ayatnya dalam surat An-Nisa, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, hikmah sunnah. Yang ketiga, kata Ibnu Utsaimin, wa majtahada bihi sallallahu alaihi wasallam ijtihadan yuridu bihil maslahah. Dan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam berijtihad, hasil ijtihadnya dengan niat menginginkan maslahat. Menginginkan maslahat. Murni karena maslahat yang diinginkannya. Tidak pernah sama sekali menginginkan, bermaksud meniatkan mafsadat. Karena sudah kita dengar di atas ayat sebelumnya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi SAW adalah hadin muhtadin nasih lil ummah. Muhtadin hadin nasih lil ummah. Terbimbing, dapat petunjuk, memberi petunjuk dan menasihati umat. Jadi terkadang ada suatu masalah belum turun wahyu, tidak ada wahyu di situ dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi berijtihad dengan maksud dan niat demi maslahat, untuk maslahat. Fanutquhu alaihi salatu wassalam thalathatu aqsam. Maka ucapan Nabi SAW ada 3 jenis. Al-awwal, yang pertama, ayamtiqa bil Qur'an, yaitu menyampaikan Al-Qur'an. Ats-tsani, membacakan Al-Qur'an. Ats-tsani, yang kedua, ayamtiqa bis sunnati al-muhati ilaihi allati aqarraha Allah Ta'ala ala lisanih. Menyampaikan sunnah, menyabdakan sunnah, hadis yang diwahyukan kepadanya, yang Allah tetapkan melalui lisannya. Ats-tsalits, yang ketiga, ayyamtiqa bijtihadin la yuridu bihi illal maslahah. Berbicara sesuatu sebagai hasil ijtihadnya, tidak ada yang diinginkan oleh Nabi SAW, tidak ada yang dimaksudkan, diniatkan kecuali maslahat.
Baik. Amma nahnu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, fanantiqu amma nuridu bihil maslahah wa nantiqu 'anil hawa. Wa laysa kullu insanin minna salimun wa laysa kullu insanin minna salimun minal hawa. Atau wa laysa kullu insanin minna saliman minal hawa. Adapun kita terkadang berbicara memaksudkan maslahat, dan terkadang kita berbicara bersumber dari hawa nafsu, bukan maslahat yang kita inginkan, tetapi mafsadat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari hawa nafsu. Yamilu ma'a sahibih, terkadang condong kepada kawannya, mendukungnya, ya, meskipun salah. Wa yamilu ma'a qaribih, terkadang condong kepada kerabatnya meskipun salah. Wa yamilu ma'al ghina, condong kepada wa yamilu ma'al ghani, terkadang condong kepada orang yang kaya meskipun salah. Wa yamilu ma'al faqir, terkadang condong kepada al-faqir yang miskin. Jadi terkadang ada yang diinginkan dengannya maslahat, ada pula yang bersumber dari hawa nafsu. Itu keadaan kita. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam la yumkinu ayyatakallama an hawa. Tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Wa idza kana la yumkinu ayyamtiqa 'anil hawa, sara la yantiqu illa bihaq. Jika tidak mungkin berbicara sesuatu yang sumbernya hawa nafsu, maka tidak ada yang diucapkannya kecuali hak, kecuali kebenaran. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.